Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kepo. Video kali ini saya akan mereview keadaan fisik atau kondisi bangunan di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Dimana video ini saya rekam pada tahun baru 1 Januari 2022. Sahabat kepo, video ini saya peruntukkan bagi sahabat-sahabat kepo yang berada di sekitar Randu Blatung, khususnya para alumni SMA Negeri 1 Randu Blatung. Dengan menyaksikan video ini, mudah-mudahan akan membangkitkan memorinya dan untuk mengenang kembali ketika sedang mencari ilmu di SMA Negeri 1 Randu Blatung. Dulu ketika sedang mencari ilmu, kondisinya sekolahan seperti apa, dan sekarang kondisinya adalah seperti tampak dalam video ini. Itu sahabat kepo, video ini aku buat. Oke, mari kita review. Oke sahabat kepo, inilah keadaan SMA Negeri Randu Blatung tampak dari saya luar. mulai dari Ini pagar di sebelah selatan. kemudian Kemudian ini itu adalah ada pintu bagian selatan. pagar pintu selatan. Bagian selatan. Terus ini tampak pintu gerbang depan dengan tulisan SMA Negeri 1 Randu Blatung. Wah, ini bangunannya tampak megah lor. Wah, ini gagah megah nih. Nah, tampak seperti ini. Masuk gapura yang paling megah di SMA di Blora ini. Besar tinggi ini bro. Nah, terus ini bagian utara, depan bagian utara. Nah, ini tampak ada tulisan, ada logo SMA Negeri 1 Randu Blatung dengan bahan keramik warna hitam, bawahnya putih. Nah, ini ada tulisan SMA Negeri 1 Randu Blatung. Nah, didirikan pada tahun 1 Juli 1985. Sudah lama ini bro. Nah ini siswa pertama kali masuk di SMA Negeri 1 Blatung adalah angkatan 1985. Nah, ini ke utara, terus pagarnya bagus. Nah, ini adalah ini tampak pintu bagian utara. Sehingga ini pintu bagian utara. Nah, ini lurus dengan jalan menuju ke pelosok Kediren. Nah, ini tampak sampai utara sampai mentok. Nah, sampingnya itu sawah. Terus SMA Negeri 1 Blatung ini merupakan SMA yang memiliki area yang sangat luas sendiri dibanding dengan SMA-SMA yang lain. Di samping itu letaknya strategis dan datar. Nah, kemudian ini saya masuk melalui pintu. Ini kebetulan sepi bro, karena ini 1 Januari 2022. Nah, ini saya masuk melalui pintu. Nah, tampak itu pendoponya. Ini tampak menuju. Nah, ini kemudian di samping selatan jalan masuk. Ini ada
pos satpam. Nah itu warnanya hijau. Nah ini di sampingnya ini ada area yang luas, semuanya sudah dipaving, bersih, rapi. Nah itu ada tempat permainan bandulan itu. Nah, ada tempat sampah. Jauh di sana itu tampak ada greenhouse biologi. Nah ini adalah tempat parkir mobil. Mobil tamu atau mobilnya bapak ibu guru. Nah di sini. Nah, ini bagian selatan dari pintu masuk. Nah, ini kondisinya udah rapi bro. Nah, ini tampak depan. Itu gedung BP. Ini adalah pendopo bagian tengah. Nah, sekarang ini adalah bagian utara dari jalan masuk bro. Nah ini ada logo, ada tempat pengumuman itu. Nah, ini ada tamannya, tamannya sangat rindang. Ada gazebo di tamannya. Nah, itu jalan-jalannya di taman juga sudah dibangun. Nah itu ada kandang burung di tengah taman itu. Nah ini jadi itu bagian utara jalan masuk. Nah ini tampak air mancur bro ya, dengan tulisan Semaransa. Nah, Eka Semaransa buat di tengah-tengah, itu di depan pendopo. Wah ini dibangun ketika kepala sekolahnya Bapak Sudarmanto. Nah, ini terus saya ke utara. Nah, di taman ada tempat sampah yang sudah dipilah-pilah. Ada sampah organik, anorganik. Nah, itu warnanya beda-beda. Ada gazebo. Nah, ini tamannya. Ini menuju ke utara. Jadi sebelah utara jalan nih. Ada tiang bendera, tepatnya di depan kantor. Ada tiang benderanya itu. Nah ini namanya itu bro. Terus ke utara. Nah, itu menuju ke utara. Tamannya ada berbagai macam tanaman bro. Nah itu ada tempat untuk bandulan santai-santai juga ada di tengah taman itu. Juga tempat berjalan-jalan juga sudah ada. Nah itu ada gazebo yang besar juga. Nah di sini jalan menuju ke pintu utara. Kemudian di sini ada embungnya bro. Embung ini berfungsi untuk menampung air ketika hujan. Di samping itu juga tempat pemancingan. Kalau pas hari libur, hari apa ini kadang-kadang ada dari karyawan di sini yang mancing di sini. Dan di sini ditebari bibit bro. Ada nila merah, ada lele. Nah, di samping juga ikan liar. Nah, ini tampak sudah dicat warna-warni. Ini di sebelah utara jalan masuk dari area taman ini, taman bagian utara. Ada macam-macam tanaman, ada pisang, ada nangka. Nah ini ada kelas outdoor. Kalau bapak ibu bosan di dalam, nah ini di luar ini disiapi. Nah ini juga tempat belajar, ada meja-mejanya kecil. Taman juga ada tempat bandulannya itu. Nah ini kolamnya tampak indah karena sudah dicat warna-warni. Nah ini bagian utara masuk SMA Negeri. Wah itu juga ada gazebo-nya. Nah kolam ini terletak di depan masjid. Nah ini masjid ini dibangun ketika kepala sekolahnya Bapak Sudarmanto.
Dan masjid ini juga paling megah bro, besar sekali ini, paling megah, besar. Nah, dibanding masjid-masjid yang ada di SMA negeri seluruh Kabupaten Blora. Dan pelatarannya juga sudah dipaving bro, bersih ini, nggak ada yang belecek-belecek atau ngecombang-ngecombang airnya, nggak ada, sudah dipaving semua. Nah ini masjidnya. Nah ini kemudian saya masuk ke dalam bro, seperti apa kondisi kelasnya. Nah nanti bisa diperhatikan, ini masih di sekitar masjid bro. Nah ini saya masuk. Nah di samping masjid juga ada taman-taman yang indah. Wah ini masjidnya megah bro pokoknya. Nah ini megah, betul megah. Nah ini masih baru dan megah. Nah ini tamannya. Nah ini masjid tampak dari samping selatan nih, bagian selatan masjid. Nah ini ada tamannya juga. Terus saya bergerak ke barat, menuju ke barat. Masih ada taman-tamannya. Nah ini tempat wudhu laki-laki. Nah ini ada gang, di antara gang ini baru dibangun bro. Ini adalah kantin, tapi ini belum selesai, masih itu, tapi sudah hampir selesai itu kantin tuh. Nah kemudian ini mulai dari kelas paling utara, ini adalah kelas 10 IPA. Nah ini kelas 10 IPA ini baru bro. Nah nanti para alumni bisa membandingkan dulu ketika masih sekolah di sini, ya keadaan sekolahnya kayak apa. Lah sekarang kayak seperti ini bro, semua sudah keramik, dindingnya keramik, udah bagus pokoknya bro. Nah ini ada sebagian yang baru di pavingnya diperbarui. Nah ini kelas 1 IPA 1, mulai dari 1 sampai IPA 5 nanti. Ini paling utara. Nah ini kondisinya seperti ini bro. Nah, kemudian di depan-depan kelas juga ada taman-taman bro. Nah ini ada taman-tamannya juga. Oke. Nah, ini deretan gedung paling utara. Wah ini mentok. Nah itu sebelah tembok itu adalah lapangan sepak bola. Nah itu lapangan sepak bola itu, di balik tembok ya sana itu. Depannya juga ada itu mainan, bandulan-bandulan itu. Nah sekarang ini saya lanjutkan di gedung sebelahnya. Nah ini berarti kelas 10 IPS. Nah ini deretan kelas ini bro. Nah ini juga ada gazebo-nya di depan kelas untuk santai-santai anak-anak. Di depannya juga ada tempat duduk-duduk, ada tempat sampah yang sudah beda. Ini ada bandulannya juga. Nah ini tempat sampahnya sudah berwarna hijau, warna merah, itu beda-beda bro. Ada yang dari yang bisa busuk, ada yang bisa tidak busuk, plastik, nah, kaca, beda-beda sudah disendirikan. Nah ini kelas 10 IPS, deretan kedua dari utara. Wah. Nah kemudian itu nah itu ruang seni, ada ruang seninya di situ. Nah itu ruang seni itu. Nah menghadap ke timur. Nah sekarang ini deretan yang ketiga, ini kelas 11 IPA. Nah ini kelas 11 IPA. Masing-masing gedung warnanya beda-beda bro. Ini memang dibuat warna-warni, ini NKRI ini. Bhinneka Tunggal Ika, sehingga warnanya beda-beda. Kelas 11 IPA. Silakan bayangkan sendiri bro para alumni, dulu kelas ketika Anda bersekolah di sini seperti apa. Lah sekarang seperti ini bro kondisinya. Wah mungkin sudah seperti bumi dengan langit ini. Wah, ini udah kondisinya udah bagus. Nah ini dilanjutkan dengan IPS yang ini, berhadapan-hadapan dengan IPA. Ini yang IPS, kelas 11 IPS. Nah kondisinya seperti ini. Nah ini
semuanya udah keramik bro, pokoknya nggak ada yang tidak keramik. Nah, ini kebetulan kan hari tahun baru sehingga ini libur. Saya hanya memvideokan fisiknya saja dari luar. Oke, udah keramik semua pokoknya. Nah, start class ada kursinya untuk istirahat. Nah, ini sampai di sini. Nah, ini kemudian IPS bro, kelas 11 IPS. Nah, pokoknya masing-masing gedung itu tidak jauh beda bro keadaannya. Kondisi fisiknya ataupun di dalamnya atau mebelirnya itu meja kursinya juga ya bagus. Nah, ini udah keramikan semua pokoknya, walaupun keramiknya masing-masing gedung berbeda ini karena ya tadi termasuk Bhinneka Tunggal Ika ini warna-warni. Nah, harga mati ya seperti ini. Nah, ini wah itu, wah ini kemudian yang ini yang IPS. Berhadapan juga. Nah, ini kelas 11 IPS. Nah, ini ya. Pokoknya top markotop bu ini gedungnya. Wah, ini udah keramikan semua ya, tapi tadi saya katakan tutup karena ini tahun baru bro, saya syutingnya tahun baru. Nah, kemudian saya lanjutkan ke kelas 12 IPA. Nah, ini kelas 12 IPA ini bro. Wah, ini yang sana itu lapangan sepak bola. Ini kelas 12 IPA, ini paling selatan sendiri. Nah, ini juga sama gedungnya bu, masih keramikan semua pokoknya. Wah, ini gua itu. Nah, ini ada muralnya. IPA ini dilanjutkan lurus kemudian ke IPS. Jadi yang paling ujung sana adalah IPA, yang paling ujung sini adalah IPS kelas 12 atau kelas 3 kalau dulu. Nah, ini gedungnya. Wah, semuanya bagus pokoknya bro. Nah, kalau para alumni itu mungkin pulang kampung, silahkan bernostalgia, berkunjung ke SMA negeri. Ya, membayangkan dulu ketika Anda ya bersekolah di sini kayak apa, sekarang kayak begini, ceritakan sama anak-anak panjenengan. Wah, bapak dulu sekolah di sini seperti inilah, sekarang kayak begini bro. Nah, pokoknya hebat ini pembangunannya secara fisik, jos SMA Negeri 1 Dalam Belatung. Nah, ini adalah kantin di bagian selatan bro. Ini ada 3 yang kebetulan ini masih pandemi nggak buka, tapi udah dibangun bagus ini bro. Ini ada 3 kantin yang dijadikan satu dan konsepnya adalah konsep yang simple. Nanti tinggal ambil, tinggal makan di sini bersama. Nah, seperti ada merah putih ya, itu ada biru, merah, hijau. Berarti ada 3 kantin yang dijadikan satu itu. Nah, ini laboratorium. Nah, ini lab. Ini lab ini. Nah, ini lab fisika ini. Nah, ini ada tanya fisika lah, ini lab fisika warna pink ini. Nah, ini lab fisika ini. Nah, lab fisika. Nah, itu ada menuju ke lapangan sepak bola, itu ada terowong-terowong itu. Nah, tapi yang pink ini adalah lab fisika. Nah, itu jalan menuju ke lapangan. Dan ini adalah MCK anak-anak bro. Ada banyak sekali pokoknya MCK-nya. Nah, ini MCK untuk anak-anak. Ini bagian putri. Nah, ini dekat lab tadi di bagian barat tengah. Dan saya akan ke MCK atau toilet bagian putri. Nah, ini saya ini ya, ini berpunggungan begitulah. Yang menghadap ke sini pria, berada sini wanita. Lah ini yang pria. Nah, ini toilet atau MCK lah saya mengatakan begitu. Nah, ini semuanya sudah keramik semua bro. Pokoknya wah ini banyak bro. Gak usah khawatir lah, itu sampai ke sana berjejer-jejer.
banyak itu MCK. Nah, terletak di bagian tengah barat dekat laboratorium fisika dan laboratorium kimia di antara itu. Nah, ini sudah keramik semua, bro. Banyak ini kamar kecilnya, hingga nggak ada itu antri-antri, nggak ada ini. Ya, lancar kalau urusan ya MCK atau ke toilet. Nah, ini warnanya kuning ini, bro. Nah, ini yang warna ini agak kuning ke apa ini? Ada hijau-hijaunya, ini adalah laboratorium kimia. Nah, ini laboratorium kimia, nanti ada tulisannya itu. Nah, di antaranya ada gudang. Nah, ini gedung T ini adalah laboratorium kimia. Nanti ada tulisannya, bro. Nah, ini laboratorium kimia. Nah, ini warna kuning, ada hijau-hijaunya itu. Ada kombinasi hijau itu. Nah, ini. Oke. Sedangkan ini adalah gedung kelas ini, bro. Nah, kelas masih yang IPA tadi ini, IPA. Nah, terus berlanjut ke IPS ini. Nah, wah, panjang lorongnya, bro, lurus gitu. Jadi mulai dari IPA sampai ke IPS panjang begitu, paling selatan sendiri ini, gedung paling selatan sendiri. Nah, ini gedung paling selatan sendiri. Tapi kondisinya ya sama, bro, sudah keramik, sudah dicat rapi. Ya. Nah, ini karena masa pandemi, di depan kelas itu semuanya ada hand sanitizer, ada tempat cuci, udah komplit pokoknya nih, bro. Nah, kemudian ini adalah ruang TIK 1. Nah, ini bagian bawah ini, bro, maka diberi itu pengaman. Nah, ini ruang TIK. Nah, di dalamnya itu isinya komputer itu, bro. Ini ruang TIK 1 ya, bagian bawah ini. Nanti di ruang H itu. Nanti yang ruang TIK 2 letaknya di lantai 2. Kemudian ini tempat untuk santai-santai, karaoke, kerawitan, dan di sini lah itu ada yang karaoke dan, bro. Nah, itu Mas Ali, ya itu. Dan di sampingnya ini adalah perangkat gamelan. Nah, pusat kegiatan itu. Nah, ini ada 2 perangkat gamelan, 1 selendro, 1 pelok. Dipakai untuk ekstrakurikuler karawitan dan juga dipakai kalau ke pentas di ulang tahun SMA negeri atau perpisahan di SMA negeri, tampilkan itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini di sampingnya ini adalah ruang guru. Nah, guru-guru SMA negeri Batung berkantor di sini. Ini ruangnya ini. Nah, ini ruang guru. Nah, itu. Ruang guru. Nah, ini tutup, bro, karena ini tahun baru, sehingga syuting saya itu pas liburan ini. Nah, itu ada tulisannya ruang guru. Nah, itu. Nah, ini adalah kantin. Kantin yang di tengah tadi yang ada merah hijau. Nah,
Nah, tadi biru tadi. Nah, ini saya syuting kembali. Ini kantinnya ini kalau udah masuk wah, luar biasa berapi, rajin. Nah, ini kembali, ini ruang lab kimia tadi. Lab kimia. Toilet anak-anak tadi, ke ruang ke lapangan sepak bola, pintu ke lapangan sepak bola. Toilet anak-anak banyak ini bro, toiletnya pokoknya nggak usah khawatir ya anak-anak, nggak usah perlu antri. Kepiting. Ini yang bagian putri. Bertolak punggung itu, yang satu menghadap ke sana, yang menghadap ke sini begitu. Banyak ini bro pokoknya. Ini saya syuting itu masih pagi bro, jam 7-an nih, jam 7 pagian ini. Sehingga kondisinya nggak begitu terang juga. Dan ini hari libur, maka nggak ada kegiatan apa-apa. Memang saya sengaja ingin saya menampilkan kondisi fisik SMA Negeri 1 Randu Blatung, sehingga nanti para alumni bisa membayangkan, wah ketika saya dulu sekolah kok seperti apa, lah sekarang waduh sudah megah. Nah, sehingga kalau pulang bisa kangen dan melihat di sini, mungkin bisa ketemu dengan bapak ibu guru, silaturahmi, ya bercandaria, ya mengenang masa lalu ketika masih menjadi muridnya, ya nggak apa-apa. Itu tujuan saya memang untuk membangkitkan kenangan para alumni, biar punya kesan tersendiri. Kesannya biar bertambah dengan SMA Negeri 1 Blatung dan tambah cinta dengan SMA Negeri 1 Randu Blatung. Jadi tujuannya itu bro saya buat. Dan juga untuk masyarakat di Randu Blatung dan sekitarnya, dengan melihat video ini tidak usah bingung-bingung mensekolahkan putra-putrinya di jauh-jauh. SMA ini termasuk SMA favorit bro. Alumninya sudah menyebar di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan di seluruh semua instansi ada. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pemborong, ada bisnismen, ada yang berusaha, ada yang dokter, ada yang dokter hewan. Walah pokoknya sudah tersebar di seluruh dunia dan mengisi seluruh instansi di Indonesia. Jangan khawatir, ya tidak usah ragu-ragu, bapak ibu sekolahkan SMA Negeri 1. Dari keluarga besar adalah mengucapkan banyak terima kasih dari Abah Haji Dr. selaku Digbus dari Adilan yang datang dari kawasan Bumi Bangkilan Tuban Jawa Timur yang selalu memberikan lagi sekarang pandemi dan juga ada aturan zonasi. Maka silakan daftarkan di SMA Negeri 1 Randu Blatung kalau punya anak putra putri yang sudah masuk di SMA. Tidak usah jauh-jauh. Saya beri garansi SMA Negeri 1 Randu Blatung adalah termasuk SMA favorit. Kedisiplinannya luar biasa bro. Sudahlah nggak usah khawatir urusan disiplin. Ya makanya anak-anak yang baru masuk dari SMP itu begitu masuknya agak kaget bro. Ya karena apa?
urusan kedisiplinan itu sama negeri wah number one. Sudahlah, pokoknya urusan kedisiplinan itu luar biasa. Dan komitmen dari Bapak Ibu guru juga luar biasa. Nah, ini gedung dari kantor SMA Negeri 1 Batung di lantai 1. Sehingga para TU, karyawan TU, kemudian Bapak Kepala Sekolah, nah, kantornya di sini. Nah, ini ada etalase isinya hasil kejuaraan itu oleh para siswa itu jadi ditampung di situ. Nah, kalau Anda ingin mencari kepala sekolahnya ada di lantai 1 ini di kantor bawah. Kemudian lantai 2 dipakai aula bro ini. Nah, ini ada toiletnya. Nah, ini naik untuk ke lantai 2 ini. Nah, lantai 2 itu merupakan tempat pertemuan aula. Nah, ini pendoponya. Ada ruang penjaganya itu. Nah, ini ada meja-mejanya. Nah, ini ada tulisannya ya SMA Negeri Bandung dengan logo dengan moto bermakna. Nah, itu. Nah, ini tampak dari depan. Ini pendoponya. Nah, ini ada tutupnya itu karena memang hari libur dan saya buka sedikit. Nah, ini taman di dekat pendopo. Nah, ini juga taman di dekat pendopo, diapit oleh 2 taman kanan kiri. Sangat bagus bro. Ada air mancurnya kecil. Nah, kemudian ini tampak dari luar tempat parkir Bapak Ibu guru dan karyawan. Nah, samping ini yang atas ini bro. Nah, ini adalah aulanya bro. Aula. Nah, itu ada pendoponya. Ini yang bawah itu kantor. Yang atas ini adalah aula, tempat untuk berbagai macam kegiatan dan pertemuan atau rapat-rapat gitu. Nah, ini. Dan bukan untuk pentas bro, untuk rapat-rapat, karena nanti pentas ada sendiri bro. SMA Negeri 1 Batung punya outdoor yang paling besar di Kabupaten Blora. Ini tempat parkirnya Bapak Ibu guru ini. Nah, ini tampak panjang. Nah, ini jalannya juga sudah semua udah pakai paving, nggak ada yang jeblok pokoknya. Kalau masuk SMA Negeri 1 Batung sudah nggak ada istilahnya sepatu bawa lempung, itu nggak ada, bersih. Ini tempat parkirnya ini. Nah, itu ada yang parkir 1. Depannya juga ada tempat cuci, ada hand sanitizer, ada sabun, karena ini masa pandemi bro. Nah, ini SMA Negeri 1 Batung didirikan tahun 1985. Ini tampak masuk kantor. Nah, ini adalah ruang BP. Nah, ini ruang BP ini dan ruang komputer bagi guru. Nah, ini ruang BP-nya ini bro. Nah, ini ruang BP ini. Ada ruang konsultasi, lah ruang BK. Ada ruang konsultasi, ada ruang konsultasi personal juga ada di sini. Nah, ini ruang BP-nya. Satu gedung sendiri nih bro BP-nya, sehingga nanti ada sekat-sekatnya. Ada ruang konsultasi, ada ruang konsultasi umum, ada ruang konsultasi sendiri. Nah, ini gedungnya. Ini jalan masuk ke, nah ini yang sebelah ini adalah lab biologi. Nah, ini warna pintunya merah nih. Nah, itu lab biologi. Nah, ini lab biologinya. Itu ada maket dari siswa itu, ada keterampilan membuat maket. Nah, itu hasilnya itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini ada gudang. Kemudian ada ruang untuk pramuka. Nah, ini ada simbolnya kelapa itu. Nah, ini gudang. Kemudian ini ada toiletnya. Nah, ini ada toiletnya. Sehingga toiletnya banyak bro. Nah, ini gudangnya. Kemudian ini adalah gedung untuk kegiatan pramuka. Nah, ini gedungnya ada muralnya, tapi sudah mulai melotok itu. Nanti akan dibuat lomba lagi. Nah, ini ruang TIK yang disediakan tadi. Ini terletak di lantai 1. TIK yang 1 ini. Nah, ini gedung TIK
atau gedung komputer lah gampangannya LTIK Mumet. Nah, ini bagian bawah ini, jadi gedung komputer 1. Nah, sehingga kalau ada ujian lewat online tuh ya di sini, di gedung ini. Nah itu ada tulisannya komputer, nah itu ada tulisannya komputer gitu. Nah ini bagian bawah ada AC-nya. Nah itu, pokoknya gedungnya udah keramik semua bro, bawah sampai dinding udah keramik. Wah itu, nah ini yang atas ini ya, atas yang sorot saya atas ini adalah gedung komputer yang kedua, ini bagian atas ini. Wah itu nggak kelihatan karena ini banyak tanamannya. Nah, atas itu, wah itu gedung komputer. Nah, yang kedua, wah itu ada tulisannya apa itu. Nah ini untuk naiknya ke atas ini. Nah ini untuk naiknya ke atas. Nah naik atas pakai ini, ada kanan dan kiri. Nah ini tengah-tengahnya ada tempat duduk untuk santai-santai menunggu. Nah, ini adalah untuk tangga naik ke lantai 1 di ruang komputer. Nah itu ruang komputernya. Wah megah bro. Nah ini para alumni ya, kemarin ya belum ada yang seperti ini. Maka silakan kalau pulang kampung nengok-nengok. Nah, nengok-nengok. Nah kemudian ini ada ruang UKS, ada ruang pertemuan. Nah ini UKS, UKS-nya ini juga, wah lagi ini ke dalamnya juga bagus bro. Ini dari luar enggak, dalamnya ada tempat tidur, ada sekat-sekat seperti rumah sakit, pokoknya hebat pokoknya. Ini tampak luar aja udah hebat sekali ya. Nah ini, nah ruang UKS. Nah, kemudian ruang pertemuan 1. Nah ini semua udah wah jos bro. Ada ruang pertemuan 2. Nah ini menghadap ke lapangan upacara. Lapangan upacaranya di tengah-tengah. Dan sekarang sudah di outdoor, artinya sudah diberi apa itu, eyop-eyop lah gampangannya begitu, apa itu, kanopi. Nah istilahnya kalau istilahnya sudah diberi kanopi. Nah ini ruang kantin sekolah, koperasi sekolah untuk siswa ini. Nah, ini tutup kebetulan. Ini ada 2 ini lah, ini lah ada rolling door-nya ini. Ini adalah koperasi siswa. Nah ini sekarang adalah keadaan taman di antara ruang kelas. Nah ini saya syuting ini. Dan ini adalah keadaan taman di antara ruang kelas. Saya mulai dari yang paling selatan. Nah ini keadaannya seperti ini. Terus ke barat, keadaan tamannya ini bro. Khusus taman yang saya syuting ini, taman di antara ruang kelas atau di antara gedung antar kelas. Ini paling selatan sendiri. Nah, saya berbelok. Nah ini ada taman lagi. Ini juga ada gazebo-nya. Nah, ini taman di antara gedung-gedung. Nah, itu di antara gedung itu semuanya ada tamannya, bro. Nah, itu. Wah, ini gedungnya. Nah, ini saya syuting ini khusus taman di antara gedung. Nah, terus taman di antara gedung. Ada air bersihnya, ada tempat cuci, ada gazebo, komplit bro pokoknya. Ada tampungan air. Nah ini taman-taman, ada tempat duduk santai, nah, ada gazebo. Nah ini kemudian saya melewati di outdoor gedung itu. Saya sorot lagi ini. Nah, ada tempat duduknya juga, ada santai, ada bandulan, ada tamannya. Lah itu ini gedung di antara gedung-gedung ini. Nah, ini saya berjalan terus. Saya akan melihat. Nah,
Ini keadaan outdoor. Nah, itu lapangannya itu. Tempat lapangan upacara, olahraga, basket, tenis, badminton, nah, sepak takraw. Ini taman di antara gedung atau antar kelas. Semua saya shoot ini di antara taman-tamannya. Ada gazebo, terus santai anak-anak. Ada air, ada tempat sampah yang sudah dipilah-pilah. Semua ada di depan kelas sama. Ada tamannya, ada tempat cucinya, karena ini masa pandemi bro. Sehingga persiapan untuk pandemi itu udah hebat pokoknya bro. Dan pada tahun baru ini seluruh guru dan siswa sudah diimunisasi tahap kedua. Tidak ada satupun guru dan siswa yang belum divaksinasi. Nah, ini tamannya. Masih saya syuting tamannya di antara ruang kelas. Ada tempat duduk. Sama bro fasilitasnya. Ada air, ada bandulan, ada gazebo. Pokoknya fasilitas untuk anak-anak udah oke nih bro. Wah, pokoknya sudahlah, nggak usah bingung anaknya sekolah jauh-jauh. Ini sama favorit bro. Nah, ini tamannya nih. Ini masih taman, saya syuting terus. Taman di antara gedung yang saya syuting. Nah, ini tempat parkir anak-anak bro. Wah, ini kalau tempat parkirnya udah luas sekali bro. Karena saya katakan bahwa SMA Negeri 1 Radar Batu ini merupakan salah satu SMA negeri yang paling luas dan paling datar kondisinya. Ya, nggak ada naik turun gitu, lurus, datar, jembar, luas. Nah, ini tamannya nih, taman di dekat masjid baru. Nah, ini saya shoot. Nah, ini saya sengaja yang saya shoot adalah tamannya bro. Nah, ini ada tempat cucinya, ada sampahnya, dimanapun ada, pokoknya sama. Nah, ini loh. Nah, ini sama bro. Nah, ini gua ini di depannya masjid. Nah, ini sekarang saya masuk. Ini adalah saya masuk di outdoor. Nah, itu tampak ruang TU. Saya lihat dari outdoor atau tempat lapangan upacara yang ini adalah ini basketnya ini. Wah, ini bro, coba perhatikan bro. Wah, ini bro. Wah, ini kanopinya kanopi yang paling luas saya Blura ini bro. Sehingga kalau olahraga, upacara, kegiatan seni, perpisahan sudah di sini udah. Sekarang udah gak nyewa gedung kemana-mana. Wah, ini coba bayangkan bro. Besar sekali bro. Nah, dan sudah dicor. Nah, ini sudah dicor, nggak becek. Oh, bayangkan bro. Besar sekali nih bro, seluruh lapangan ditutup, nggak usah khawatir kehujanan, kepanasan. Nah, ini kalau dulu para alumni mungkin ya di rumput itu becek, hujan, kepanasan. Coba bayangkan sekarang ini bro. Wow bro, nah ini hebat bro. Nah, ini lapangan outdoor ini. Nah, ini itu kemudian ini ada tingkatnya itu aula, bawahnya itu kantor TU dan kantor kepala sekolah. Nah, itu tampak pendopo. Ini saya shoot itu kanopinya bro, besar sekali bro. Ya, silakan alumni kalau pulang ke Randu Batu. Nah, ini kemudian air mancurnya ini saya keluar dari outdoor, kemudian ke pendopo, saya shoot air mancurnya ini. Air mancurnya ada atlasnya, kemudian saya menuju ke luar, kemudian saya shoot komplit itu keadaan dalamnya, kondisinya. Nah, ini saya menuju ke luar pintu gerbang tengah untuk pintu gerbang besar. Ya, itulah bro mungkin yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat kepo, terutama di Randu Batung
dan para alumni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menggugah kenangan para alumni SMA Negeri 1 Randu Belato. Oke bro, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Kepo Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.